Kita lanjut bahas spoiler Dongkian Kunci 11 episode 17. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat King Ye memperkenalkan dirinya, hal itu membuat Lindong tertegun sejenak. Dan pada akhirnya Lindong tertawa pelan pada dirinya sendiri, karena sekarang Lindong mengerti alasan dibalik tatapan waspada dari mata King Ye yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat nomor 2 di sektor Dao ini setelah Ying Xiaoxiao. Dan menurut Lindong, sepertinya King Ye ini juga menyukai Ying Huan. Namun pada saat ini King Ye telah salah paham dengan Lindong. Tapi Lindong tidak terkejut jika Ying Huan memiliki banyak orang yang menyukai dirinya. Karena jika dibandingkan dengan Ying Xiaoxiao, Ying Huan adalah gadis yang cukup menyenangkan dan juga lincah. Dan kebanyakan pemuda dari sektor Dao ini, mereka akan sangat sungkan ketika berbicara di depan Ying Xiaoxiao. Tapi di depan Ying Huan, mereka bisa berbicara dengan santai. Lagi pula, karakter dari Ying Huan juga cukup baik. Meskipun Huan memiliki status yang tinggi di sektor Dao ini, tapi dia tidak membeda-bedakan semua murid yang ada di sektor Dao berdasarkan statusnya. Selama orang itu bukanlah orang yang dibenci oleh Huan, maka dia bisa bergaul dengan baik. Dan ketika King Ye berkata bahwa dirinya adalah teman kecil dari Huan, pada saat ini Huan menyipitkan alisnya. Dia memandang King Ye dengan rasa ketidakpuasan. Dan pada akhirnya Huan berkata, "King Ye, omong kosong apa yang kau katakan? Jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan segera mengusirmu dari sini." Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, King Ye hanya bisa tersenyum. Dan orang akan bisa menangkap bahwa hubungan King Ye dan juga Huan memang cukup ramah. Di sisi lain, ketika Lindong melihat hal ini, dia hanya tersenyum sambil menggosok hidungnya. Dan menurut Lindong, King Ye ini adalah orang yang cukup licik karena dia mampu menyembunyikan perasaannya ketika di depan Huan. Tapi dia akan merasa cemburu jika Huan dekat dengan orang lain. Tidak lama kemudian King Ye pun menatap Lindong sambil berkata, "Sepertinya tablet kesunyian yang besar akan segera dibuka setengah bulan lagi, bukan?" Dan ketika Ying Xiaoxiao mendengar hal ini, tatapan matanya pada saat ini sedikit berfluktuasi. Karena sebenarnya Ying Xiaoxiao teringat bahwa pada saat itu dia telah duduk dengan tenang di depan tablet kesunyian yang besar. Dan hal itu dilakukan selama berbulan-bulan. Tapi pada akhirnya Ying Xiaoxiao tetap gagal untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Sementara Lindong kini segera melihat ke arah King Ye dan dia langsung mengangguk. Dan kemudian King Ye pun kini kembali mengatakan, "Haha, saat ini selain aula sunyi, sudah ada murid dari 3 aula sektor Dao lainnya yang telah berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini Junior Lindong memiliki peluang terbesar di dalam aula sunyi. Aku telah lama mendengar tentang kesulitan dari kitab suci penghancuran besar. Semoga Junior Lindong bisa berhasil mencapai pencerahan kali ini, karena aku benar-benar ingin melihat apakah kitab Kaisar Bumi dari aula bumiku itu lebih lemah daripada kitab suci penghancuran besar." Mendengar kata-kata dari King Ye, Lindong pun segera mengernyitkan alisnya. Karena saat ini Lindong bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi dari kata-kata King Ye itu. Dan tentu saja King Ye pada saat ini adalah orang yang berhasil mempelajari kitab Kaisar Bumi dari aula bumi. Maka dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun di sisi lain, sebenarnya kata-kata King Ye ini juga bertujuan untuk pamer di depan Huan. Lindong yang tidak tertarik berbicara omong kosong dengan King Ye, dia pun segera menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berbicara dengan nada yang lemah. "Senior King Ye terlalu banyak menyanjungku. Adapun kitab suci penghancuran besar akan sangat beruntung jika aku bisa mempelajarinya. Dan itu juga merupakan bagian dari takdir. Beberapa hal tidak akan bisa dipaksakan, dan yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba yang terbaik." Mendengar kata-kata Lindong itu, tiba-tiba saja Ying Huan mengulurkan tangannya dan dia kemudian menepuk bahu Lindong. Setelah itu mengatakan, "Hei, bisakah kamu menunjukkan kepercayaan dirimu? Bagaimanapun juga,
Aku sangat yakin dengan peluang yang kamu miliki. Ketika mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong saat ini tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis saat melihat wajah cantik dan juga lincah yang kini telah mendukung dirinya. Dan kemudian Lindong pun menjawab perkataan Huan Huan. Pada saat itu ketika aku menunjukkan kepercayaan diriku, kamu mengatakan bahwa aku adalah pembual yang arogan. Dan ketika aku berbicara dengan rendah hati saat ini, kamu malah mengatakan seperti ini padaku. Mendengar hal itu, wajah Huan Huan tanpa sadar berubah menjadi merah. Dan kemudian dia segera berkata, pada waktu itu aku tidak mengenal dirimu dengan baik di masa lalu. Dan sekarang aku telah menyadari bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu seharusnya kamu kemungkinan kecil akan berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Tapi tentu saja itu bukan masalah besar jika pada akhirnya kamu nanti akan gagal. Bahkan kakakku saja, dia telah gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Oleh karena itu, kamu tidak perlu takut akan dipermalukan. Mendengar kata-kata dari Huan Huan itu, tiba-tiba saja tangan dari Ying Xiaoxiao kini segera memukul Huan Huan dengan ringan. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun mengatakan, dasar gadis sialan, tidak apa-apa jika kamu menghibur orang lain. Tapi beraninya kamu menggunakan diriku sebagai contoh yang gagal. Ketika melihat adegan ini, Lindong tidak bisa untuk menahan tawanya. Dan setelah itu, Lindong pun segera melirik ke arah King Ye. Yang pada saat ini, senyum di wajah King Ye telah berkurang karena Huan Huan mencoba menghibur Lindong. Dan tatapan mata waspada dari King Ye ketika melihat Lindong menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao berkata pada Lindong, Junior Lindong, silakan masuk dulu. Kepala sekte Dao sedang menunggumu. Mendengar hal ini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan dia segera melihat ke arah aula megah yang ada di depannya. Sesaat kemudian Lindong pun menarik nafasnya dalam-dalam dan ekspresinya segera berubah menjadi serius pada saat dia berjalan ke depan. Dan akhirnya Lindong pun mendorong pintu dan dia berjalan masuk ke dalam aula di bawah tatapan dari trio Huan Huan. Ying Xiaoxiao pada saat ini menatap punggung Lindong yang telah menghilang ke dalam aula. Dan tiba-tiba Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut, dia memang cukup baik. Aula sunyi telah menemukan bakat yang nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di dalam kompetisi aula yang akan datang. Mendengar kata-kata kakaknya itu, Huan Huan segera mengangguk. Dan pendapat negatif dari Huan Huan tentang Lindong kini telah menghilang setelah dirinya mengalami insiden dari benih kuno Yuan abadi. Dan kemudian Huan Huan mengatakan, benar, Lindong sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan yang berada di nirwana kelima. Namun dia mampu melukai Yao Ling secara serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya, karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Mendengar hal ini, King Ye pun segera tersenyum. Dan kemudian dia mengatakan, aku mendengar dari penatua Zhang Lao bahwa Lindong, dia telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan secara sementara supaya dia bisa bertarung dengan kelompok Yao Ling. Mata Ying Xiaoxiao segera berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat ke arah King Ye. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun bertanya, menelan 5 buah kuno Yuan abadi, apakah kamu berani melakukannya, King Ye? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat King Ye tercengang. Dan dia pada saat ini segera menundukkan kepalanya. Yang sesaat kemudian King Ye pun menjawab perkataan dari Xiaoxiao, aku tidak berani. Namun ketika menghadapi situasi hidup dan mati, tidak salah jika aku mencobanya. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini menatap pintu aula yang perlahan tertutup, dia kemudian berkata dengan lembut, Lindong, dia itu adalah pemenang dari perang 100 kaisaran. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah, dan untuk berjuang melalui perang 100 kaisaran dengan latar belakang seperti itu, upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat kalian bayangkan. Dan untungnya Lindong pada saat ini adalah murid dari sekte Dao kita. Mendengar kata-kata dari kakaknya itu, Ying Huan Huan terlihat cukup terkejut, karena selama ini dia mengetahui sifat dari kakaknya yang benar-benar angkuh. Tapi sekarang sosok angkuh dari Ying Xiaoxiao
telah memberikan evaluasi yang baik terhadap sosok seorang Lindong. Mendengar hal ini, King Ye pun tertawa samar. Kemudian dia berkata, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, tapi dia masih saja pendatang baru. Dan sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat dari Aula Sunyi di kompetisi Aula yang akan datang. Ying Xiaoxiao pun tidak berkomentar apapun mengenai hal ini. Dia segera menarik tangan dari Huan Huan dan mengajaknya berbalik untuk pergi. Sementara King Ye hanya memperhatikan punggung kedua wanita ini sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan kembali menoleh pada pintu aula yang kini telah tertutup. Sementara ekspresi gelap dan suram kini melintas di mata King Ye. Cerita kemudian berpindah pada Lindong yang berada di dalam aula. Dia pada saat ini melihat aula besar ini tidak terlalu megah, dan Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah ke ujung saat dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu terlihat cukup jernih dan dalam, sementara uap samar-samar kini telah menempel di permukaan. Kadang-kadang permukaan air akan berfluktuasi, seolah-olah akan ada sesuatu yang lewat. Tidak lama kemudian, pada akhirnya langkah kaki dari Lindong kini perlahan berhenti, dan tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah kolam yang sekarang telah berubah menjadi danau. Di tengah-tengah danau tersebut ada daun teratai berwarna hijau, dan kemudian sesosok manusia kini telah duduk di atas daun teratai. Suasana di tempat ini cukup tenang dan juga terkesan stabil. Tidak lama kemudian ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat serius pada saat dia melihat ke arah sosok manusia yang ada di atas teratai hijau. Bahkan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa batu jimat leluhur, formasi alam semesta kuno, dan batu simbol pelahap di dalam tubuhnya kini telah bergegas untuk bersembunyi lebih dalam. Dan situasi ini pernah dialami Lindong ketika dia bertemu dengan Raja Naga Kingxi di ruang harta karun kuno. Dan ini adalah kedua kalinya Lindong merasakan hal yang sama. Lindong pun segera membungkuk pada sosok manusia yang berada di atas teratai hijau. Kemudian dia menyapanya dengan suara yang dalam. Murid Lindong menyapa kepala sekte. Ketika mendengar sapaan dari Lindong, tiba-tiba saja mata dari pimpinan kepala sekte kini telah terbuka. Dia segera berdiri dan setelah itu berjalan melintasi permukaan danau, yang sesaat kemudian dia menghilang dan sudah sampai di depan Lindong. Hal ini membuat Lindong pada akhirnya bisa melihat penampilan penuh dari kepala sekte Dao. Sosok itu menggunakan pakaian berwarna putih dan wajahnya tampak seperti orang yang berusia sekitar 40 tahun. Tapi sebenarnya kepala dari sekte Dao ini adalah orang yang sudah tua. Sementara senyum hangat di wajahnya membuat orang yang melihatnya akan merasakan sebuah kehangatan. Dan pada saat ini Lindong merasa bahwa kepala dari sekte Dao ini adalah orang yang tidak terduga. Karena pada saat itu Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Patwa Chen Zhen dan juga Patwa Wudao. Tapi saat ini penyelidikan yang dilakukan Lindong pada kepala sekte Dao benar-benar tidak berguna. Karena orang ini adalah seperti lautan yang luas dan juga tidak berujung. Kepala sekte Dao pada akhirnya tersenyum pada saat dia menatap Lindong yang ada di depannya. Dan kemudian dia berkata, "Bocah kecil, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat untuk sekte Dao kita. Selain itu, aku juga harus berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan Huan Huan." Mendengar kata-kata ini hati dari Lindong sedikit terguncang. Dan selama ini Lindong berpikir bahwa Huan Huan adalah seseorang yang memiliki pangkat tinggi di dalam sekte Dao. Tapi Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya Huan Huan adalah putri dari pemilik sekte Dao. Sambil menekan keterkejutan di dalam hatinya, Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Kepala sekte, adalah sesuatu yang tidak benar jika aku membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Dan sebenarnya aku juga sedikit ceroboh." Kata-kata dari Lindong itu membuat kepala sekte Dao sedikit terkejut. Dia segera tertawa dan kemudian perlahan mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah Lindong. Dan kemudian kepala sekte Dao pun mengatakan, "Tidak heran kamu bisa mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingxi." Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka
bahwa kepala sekte Dao akan benar-benar mengetahui nama kuno ini, yaitu Raja Naga Kingxi. Dan setelah itu, kepala sekte Dao lanjut mengatakan, "Haha, bocah kecil, apakah kamu terkejut? Aku sadar bahwa kamu memiliki cukup banyak rahasia di dalam dirimu. Dan salah satunya adalah aura naga surgawi, kemudian transformasi tubuh naga hijau surgawi, dan satu lagi, batu simbol yang melahap." Ketika kalimat terakhir diucapkan oleh kepala sekte Dao, hal itu membuat pupil mata dari Lindong tiba-tiba menyusut. Lindong pada saat ini merasakan sensasi dingin yang mulai menyembur keluar dari dalam hatinya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh dari Lindong. Beberapa detik kemudian, tubuh Lindong pada saat ini secara refleks telah menegang. Hal itu seperti binatang buas yang sedang terancam. Karena sejak Lindong memperoleh batu simbol yang melahap, Lindong sangat berhati-hati dalam menggunakannya dan dia tidak pernah menunjukkan kepada siapapun. Itu karena Lindong tahu bahwa batu simbol pelahap memiliki daya pikat yang cukup tinggi dan bahkan akan membuat beberapa praktisi elit memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Tapi pada saat ini Lindong tidak tahu bagaimana kepala sekte Dao bisa mengetahui bahwa Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Dan sekarang banyak pemikiran dan juga ide-ide segera bergejolak di dalam kepala Lindong. Namun saat diam-diam Lindong merasa cemas, dia juga sebenarnya sedikit merasa lega karena rahasia terbesarnya, yaitu batu jimat leluhur, masih belum ditemukan. Meskipun Lindong sendiri tidak tahu kegunaan dari batu jimat leluhur, tapi menurut intuisi dari Lindong, dia memiliki perasaan bahwa batu jimat leluhur adalah benda yang sangat penting. Dan sepertinya hal itu bahkan lebih kuat dari batu simbol yang melahap. Lindong pada saat ini tahu bahwa kepala sekte Dao ini bernama Ying Guanxi, dan dia merupakan salah satu praktisi terkuat di wilayah Suan Timur. Ini adalah informasi yang telah diterima Lindong dari Pak Tua Wudao. Meskipun selama ini Lindong telah berlaku dengan cukup bijaksana, tapi dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh kepala sekte Dao. Hal ini membuat Lindong berpikir bahwa Ying Guanxi adalah orang yang benar-benar menakutkan. Ketika Lindong terdiam memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Guanxi berkata, "Bocah kecil, kamu persis seperti yang dijelaskan oleh Huan Huan. Kamu adalah orang yang sangat berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, Ying Guanxi pun tersenyum tipis dan tatapan matanya berisi kebijaksanaan yang seluas lautan. Seolah-olah dia pada saat ini telah bisa membaca pikiran dari Lindong. Mendapat perkataan seperti itu, Lindong hanya tetap diam saja. Sesaat kemudian, kepala sekte Dao Ying Guanxi lanjut berkata dengan suara yang pelan pada Lindong, "Bocah kecil, batu simbol pelahap itu memang sangat berharga, tapi tidak semua orang menginginkannya di dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia menatap Ying Guanxi yang pada saat ini tersenyum hangat pada Lindong. Yang kemudian, kepala sekte Dao Ying Guanxi kini kembali mengatakan, "Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalumu. Mungkin kamu perlu berhati-hati di masa lalu. Lagi pula, dulu kamu memang sendirian. Karena itu, kamu harus selalu berhati-hati dan juga terus waspada. Namun saat ini, kau hanya perlu mengingat satu hal. Sekarang, kamu adalah murid dari sekte Dao, maka sekte ini akan selalu mendukung dirimu. Dan sekarang, kamu tidak lagi sendirian." Ketika mendengar perkataan dari Ying Guanxi, hal itu membuat Lindong segera merubah ekspresi di wajahnya. Dan tiba-tiba saja, tatapan mata dari Lindong kini menjadi lembab dan berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Ying Guanxi. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Anda benar-benar layak menjadi kepala dari sekte Dao. Karena setelah pernyataan yang Anda ucapkan, itu hampir membuatku pergi menerobos neraka dan juga surga untuk menjunjung tinggi sekte Dao." Mendengar kata-kata ini, Ying Guanxi tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu untuk sekte Dao."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya untuk apa Ying Guangxi meminta Li Dong untuk menemui dirinya saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.